Semuanya, Shalom Bapak Ibu. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Bapak Ibu saya akan sampaikan tentang kesombongan Bapak Ibu. Ya, ini kesombongan ini menjadi sesuatu yang sangat serius di matanya Tuhan. Karena Bapak Ibu kalau lihat bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Karena kesombongan ini adalah dosa yang menjadi ibu dari segala dosa. Artinya sebelum dosa yang lain ada, dosa ini sudah ada. Bahkan sebelum dosa di bumi ini ada Bapak Ibu, Lucifer pernah mengalami ini Bapak Ibu. Coba diklik satu kali dilihat dari ayat Yesaya pasal 14 ayat 14 dikatakan gini, aku hendak naik, ini kata Lucifer, mengatasi awan-awan hendak menyamai yang maha tinggi. Ini adalah kesombongan, ini adalah dosa yang pertama yang terjadi Bapak Ibu. Dan akibat kesombongan ini maka Lucifer ini dibuang dari sorga Bapak Ibu. Dan Lucifer ini pun setelah dia jatuh ke dalam dunia ini Bapak Ibu, dia pun mencoba mempengaruhi, mencoba memperdayai manusia yang pertama Adam dan Hawa, dan melalui Hawa tentunya Bapak Ibu. Memperdayai manusia ini, dan yang pertama diperdayai juga adalah kesombongan juga. Dikatakan di sana dalam Kejadian 3 yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan kata menjadi seperti Allah. Jadi ternyata buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu jangan dimakan. Tapi iblis bilang, kamu makan. Justru waktu kamu makannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan Bapak Ibu. Dan ternyata Hawa memandang itu adalah buah yang baik. Indah di pemandangannya. Dan akhirnya mereka memakannya dan jatuhlah ke dalam dosa. Jadi perhatikan, Lucifer, kemudian Adam dan Hawa, mereka sama-sama mengalami kejatuhan. Yang pertama itu di dosa yang pertama ini, namanya kesombongan. Itu sebabnya ini menjadi ibu dari semua dosa yang ada. Cikal bakal dari segala dosa yang ada. Kenapa saya bilang begini? Karena begini Bapak Ibu. Semua orang belum tentu melakukan dosa pembunuhan. Tidak semua orang belum tentu melakukan dosa pencurian. Tidak semua orang belum tentu melakukan dosa perzinahan. Tapi semua orang pasti pernah melakukan dosa kesombongan. Setuju Bapak Ibu? Semua orang pasti pernah. Tidak memandang usia. Anak kecil, orang tua bisa saja sombong. Anak kecil gak ada yang ngajarin bisa saja sombong Bapak Ibu. Bisa congkak dia. Ya kan? Orang kaya, orang miskin bisa saja sombong. Orang kaya suka ada yang bilang gini, wah di atas langit masih ada langit, kan begitu. Artinya selalu akan ada yang lebih baik. Orang miskin ya seringkali diomongin, udah miskin sombong lagi begitu. Jadi semua bisa kena. Tidak memandang siapapun, sekalipun itu adalah hamba Tuhan seperti saya juga, bisa kena sombong. Ada potensi semua orang pun menjadi sombong. Orang sekali berPaulus pun juga Bapak Ibu, sekali berrohaninya maksud saya seperti Paulus pun bisa menjadi sombong Bapak Ibu. Jadi ini rentan terhadap semua orang. Itu sebabnya dikatakan sebagai cikal bakalnya. Dan Tuhan sangat serius dengan dosa ini. Di kitab Amsal, Raja Salomo pernah berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Perhatikan, ini sampai dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama disebutkan di sana, mata sombong. Mata sombong bukan berarti berbicara hanya sekedar di mata Bapak Ibu. Ini hanya sebuah perlambang. Karena mata yang sombong itu cerminan dari sikap hati yang sombong sebetulnya. Sikap hati yang sombong akan terpancar lewat matanya, lewat perkataannya, lewat sikap badannya, lewat tindakannya, lewat keputusannya dan sebagainya. Jadi itu hanya sebuah perlambang mata yang sombong. Jadi artinya Tuhan benar-benar serius dengan dosa yang satu ini. Karena dosa yang satu ini ternyata jadi cikal bakal dari semua dosa yang ada. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, muncullah dosa-dosa yang lain. Ada dosa pembunuhan, dosa perzinahan, dosa sebagainya dan seterusnya. Tapi dimulai dari yang satu ini. Makanya Tuhan sangat serius. Bukan berarti Tuhan tidak serius Bapak Ibu dengan dosa yang lain menanganinya. Enggak. Tapi ini dosa yang satu ini. Karena semua orang tadi rentan. Berpotensi untuk bisa menjadi sombong. Jangan karena kita sekarang sudah bisa berdiri tegak di atas kaki kita sendiri. Kita enggak lagi membutuhkan Tuhan. Enggak pernah lagi mengandalkan Tuhan. Karena kita sudah bisa berdiri tegak. Sudah mampu kuat berdiri di atas kaki sendiri. Dulu waktu masih merangkak. Dulu waktu masih sedang mencoba untuk bangkit dari keterpurukan. Kita seringkali mengandalkan Tuhan. Kita berharap bergantung sama Tuhan. Tapi waktu sudah berdiri tegak bagaimana? Banyak orang Bapak Ibu di sana terjebak dengan yang namanya dosa yang ini. Dosa kesombongan ini. Bahkan Tuhan memperingatkan kepada bangsa Israel ketika mereka sudah melewati masa padang gurun. Masa penderitaan yang tidak mudah untuk mereka lewati. Masa 40 tahun di sana. Dikatakan di Ulangan 8 ayat 17 dikatakan gini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tuhan sudah peringatkan sama mereka. Jangan sampai
mereka melihat bahwa ini karena kekuatanku, karena kekuasaanku bisa memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat, nah selalu dikasih reminder, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kekuatan, yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kita perlu sadari Bapak Ibu bahwa kekayaan yang kita dapatkan, itu pun datangnya dari Tuhan. Kekuatan untuk bisa memperoleh kekayaan itu. Hikmatnya, kesempatan-kesempatannya, jalan yang dibukakannya, diketemukan dengan orang-orang yang tepatnya. Itu semua berasal dari Tuhan. Kita harus ingat akan hal itu Bapak Ibu. Itu di luar kemampuan kita. Tapi karena ada anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah Tuhan sudah peringatkan itu kepada bangsa Israel. Ketika mereka ada di padang gurun. Dan Tuhan pula ingatkan kepada kita pesan yang sama. Ingatlah selalu kepada Tuhan. Sebab kekuasaan dan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan itu pun semuanya berasal dari Tuhan. Nah Bapak Ibu saya coba untuk sampaikan di pagi hari ini. Ada 4 cara minimal yang saya temukan di Alkitab ini bagaimana untuk bisa mengatasi yang namanya dosa kesombongan itu. Saya akan mulai dari yang paling bawah levelnya. Dari yang paling ringan artinya. Yang pertama Bapak Ibu. Kita harus menyadari hidup itu adalah anugerah. Itu yang paling basic sekali, yang paling dasar sekali. Yang paling ringan tarafnya. Karena di sini Bapak Ibu, kita perlu untuk menyadarkan diri kita terus. Bahwa hidup kita itu adalah anugerah. Kalau kita diselamatkan saja karena anugerah, itu adalah berkat terbesarnya, keselamatan. Hidup yang kekal. Maka seluruh berkat yang lainnya dengan kualitas yang lebih kecil dibandingkan standar yang pertama tadi, berkat keselamatan. Semua itu juga adalah anugerah yang Tuhan beri. Jadi Bapak Ibu kita perlu menyadari bahwa bukan hanya sekedar kekayaan yang Tuhan berikan. Tetapi juga kesehatan kita, hikmat yang ada pada kita, kepandaiannya kita. Jalan yang Tuhan beri, kesempatan yang kita dapat, kecantikan mungkin yang kita miliki, kepandaian yang kita punya, talenta, bakat dan sebagainya. Itu semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang setuju bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan? Kalau kita menyadari. Itu adalah pemberian. Anugerah itu pemberian. Kalau kita menyadari bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Kita hanya dititipkan. Kita hanya ditugaskan untuk mengelolanya. Bertanggung jawab mengelola dengan baik. Maka kalau kita sadar akan itu terus Bapak Ibu. Itu sebenarnya cukup bagi kita untuk terus membuat tetap rendah hati. Tapi begitu kita lupa bahwa ini adalah miliknya Tuhan. Ini milik saya. Maka di situ ada celah terbuka di sana. Untuk bisa membuat kita jadi tinggi hati. Itu sebabnya ya Ayub pernah berkata gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah-tengah dia kehilangan segala sesuatu, dia berucap begitu Bapak Ibu. Di tengah-tengah beban yang berat, dia orang yang terkaya di daerah timur dikatakan begitu. Dia hartanya banyak sekali. Tapi ketika diambil, dia menyadari Tuhan yang punya semua. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gak ada rasa kehilangan atau keterikatan dengan semuanya itu. Meskipun saya perlu akui Bapak Ibu, apa yang diucapkan oleh Ayub bukanlah perkara gampang. Bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Kehilangan segala sesuatunya, kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, bahkan kesehatannya sendiri. Tapi dia tetap masih bilang, itu semua Tuhan yang memberi. Berarti semuanya adalah milik Tuhan. Dia hanya bertugas mengelolanya selama itu masih ada di tangannya. Artinya Bapak Ibu segala sesuatu yang Bapak Ibu miliki hari ini apapun. Kesehatan kita, harta milik, harta benda, keluarga, pekerjaan, pelayanan, bakat, kemampuan, kepandaian dan semuanya. Itu adalah milik Tuhan yang sedang dititipkan atau dipercayakan kepada kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menyadari ini itu cukup untuk tetap menjaga hati rendah Bapak Ibu. Nah ada seorang yang bernama Anthony Talamo Rossi Bapak Ibu. Dia lahir dari tahun 1900 dan sampai 1993. Usianya tepatnya ke 92 tahun lebih ya. Di sini nampaknya 93. Nah Bapak Ibu Anthony ini adalah seorang Kristen dan dia adalah seorang imigran dari Italia yang berangkat ke Amerika Bapak Ibu. Nah pada saat dia berangkat di tahun 1947 Bapak Ibu ke Amerika, itu di tengah-tengah kondisi dia yang sangat susah sekali. Dia berangkat hanya membawa baju yang dikenakannya saja di badannya. Dan pada saat dia masuk Amerika dan dia mulai mencoba berusaha di sana, Tuhan memberikan sebuah berkat ide kepada dia, yaitu untuk membuat orange juice Bapak Ibu. Hari ini mungkin orange juice sudah gak asing bagi kita karena udah berbagai merek, banyak sekali diproduksi. Tapi pada masanya dia hidup, itu tidak ada sama sekali.
Sehingga itu menjadi sebuah ide cemerlang yang Tuhan titipkan kepada Anthony untuk dia akhirnya mengembangkan usaha orange juice. Dan dia kasih nama usahanya adalah, mereknya, brandnya adalah Tropicana Bapak Ibu. Dan dia diberkati dari dia awalnya hanya punya 8 orang karyawan sampai akhirnya dia punya 8.000 karyawan Bapak Ibu. Usahanya semakin membesar. Tapi dia menyadari selalu semua ide dan usaha itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada dia. Nah implikasinya adalah dia menyadari karena ini adalah milik Tuhan. Dia benar-benar dari gaya hidupnya pun berbeda. Dia bisa memberikan bukan cuma sekedar persepuluhan. Tapi dia memberikan 50% daripada hasil dia untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia lakukan itu secara konsisten Bapak Ibu, bukan hanya sesekali. Dia lakukan selama 60 tahun. Dan bukan hanya itu saja, dia pun mendonasikan orange juice-nya ini, produksi dari pabriknya dia ini, kepada kampus-kampus yang berbasis Kristen di Amerika. Dia banyak donasikan itu. Dan dia juga sejak tahun 1966, dia memberikan bantuan dana kepada gereja di negara asalnya di Italia. Membantu pekerjaan misi di gereja-gereja yang ada di Italia juga. Dan tahun 1978, ketika di puncak usahanya, lagi di puncak kejayaannya dia malah jual itu perusahaannya ke perusahaan yang bernama Beatrice Food Bapak Ibu. Tujuan dia menjual, dia bilang begini, supaya dia punya waktu lebih untuk bisa mendedikasikan hidupnya di sisa umurnya. Dan dia membangun sebuah yayasan non-profit namanya Aurora. Perhatikan di sini yang saya mau sampaikan. Lihat, dari pola pikir dan gaya hidup orang yang menyadari bahwa hidup ini semuanya adalah anugerah dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Maka apa yang dia miliki ini semuanya kembali untuk bisa jadi berkat kehidupannya. Dan lewat itu, maka tidak ada celah yang terbuka untuk kesombongan bisa masuk ke dalam hidupnya. Dan dia mengakui Bapak Ibu, dia tulis di sana, dengan cara demikian dia bisa tetap menjaga dirinya tetap rendah hati. Nah, mari Bapak Ibu kita pun perlu menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Kita hanyalah diberikan anugerah titipan dari Tuhan. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Ini adalah level yang paling mendasar mengatasi yang namanya kesombongan. Yang kedua, itu adalah bertobat dari dosa kesombongan. Karena ini adalah sebuah dosa. Kita sudah kebablasan dari yang level pertama. Taraf yang keduanya berarti kita perlu bertobat di sini. Kembali ada sebuah kisah Bapak Ibu dalam kitab Raja Nebukadnezar. Ini adalah raja yang pertama di negeri Babel. Ini raja yang luar biasa, punya kekuasaan, punya kekayaan, dan semuanya Tuhan yang kasih kepada Nebukadnezar. Sehingga Nebukadnezar ini bisa menguasai banyak sekali bangsa yang takut kepada Raja Babel ini Bapak Ibu. Nah satu kali waktu Bapak Ibu, ketika Raja Nebukadnezar berdiri di atas istananya, dia memandang kepada kota yang besar ini, lalu dia begitu berbangga. Nah perhatikan ini, coba lihat Daniel pasal 4 ayat yang ke-30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Nampak ya, ada pancaran kesombongan dari Raja Nebukadnezar. Dia menganggap bahwa semua kehebatan, kekuasaan, kekuatan yang terjadi ini adalah karena kekuasaannya, karena kekuatannya. Ayat 31. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 33 nggak saya catat tapi saya akan bacakan saja. Ini yang terjadi. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang. Seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Bapak perhatikan, saya taruh di sana ini gambar Raja Nebukadnezar ketika jayanya. Dengan mahkotanya, dengan pakaian kebesarannya, menunjukkan kekuatan dia dan kekuasaan dia. Nah, coba tolong diklik sekali ini gambarnya. Ketika dia dalam kondisi kesombongannya, dia seperti terjun bebas, jatuh dari kondisi yang seperti tadi, menjadi kondisi yang demikian. Ini seperti yang Alkitab tadi bilang. Rambutnya panjang seperti burung Raja Wali, kukunya pun panjang menjadi seperti kuku burung, artinya tidak terawat lagi hidupnya. Bahkan makanannya pun juga Bapak Ibu hanya makanannya seperti binatang makan.
Benar-benar terjun bebas dari kondisi kemuliaan sampai jatuh, sampai kondisi yang sangat rusak sekali keadaan seperti itu. Tapi yang saya lihat baik dari kehidupan Raja Nebukadnezar ini adalah raja ini menyadari dan dia bertobat, Bapak Ibu. Nah, perhatikan ayat yang ke-34-nya. Ini pertobatan dari Raja Nebukadnezar ini. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun temurun. Pada waktu itu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan perhatikan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ayat 37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga. Yang segala perbuatannya adalah benar dan jalannya adalah adil. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Perhatikan Bapak Ibu. Raja Nebukadnezar sempat menjadi tinggi hati karena dia merasa sudah bisa berdiri tegak di atas kakinya. Dia merasa bahwa semua kehebatan yang dia raih, kejayaan yang dia bisa dapatkan itu karena kekuatan dan kuasanya. Belum selesai bicara, raja yang hebat ini Bapak Ibu, yang merasa dirinya hebat ini dijatuhkan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Karena tadi saya bilang, Tuhan serius dengan dosa yang satu ini. Tuhan sangat concern dengan dosa yang satu ini, karena ini menjadi cikal bakal dari dosa-dosa yang lain. Itu sebabnya Raja Nebukadnezar dari tempat kemuliaan yang begitu nyaman, begitu baik keadaannya, turun jatuh sampai ke tempat yang sangat tidak baik. Yang disamakan dengan tempat binatang Bapak Ibu. Tapi ketika Raja Nebukadnezar bertobat, dia menyadari bahkan Tuhan bisa balikan lebih daripada yang sebelumnya. Nah, saya mau tunjukkan di sini justru anaknya Raja Belsyazar. Jadi ini anak ini saya lihat tidak belajar dari pengalaman orang tuanya, dari papahnya, Raja Nebukadnezar Bapak Ibu. Raja Belsyazar, raja yang menggantikan Nebukadnezar, raja yang mewarisi betapa kekayaan, kebesaran, kemuliaan, kejayaan yang begitu hebat. Satu kali waktu, dengan kecongkakannya Raja Belsyazar Bapak Ibu, ini juga jatuh sama ke dalam dosa kesombongan. Dia sekarang mempergunakan cawan dari emas, cawan dari perak yang sempat diambil dulu oleh Raja Nebukadnezar, oleh ayahnya dari Yerusalem. Ketika orang Israel mengalami pembuangan ke Babel, itu semua hartanya ikut diambil, termasuk cawan-cawan emas dan perak yang ada di bait Allah, yang gak boleh dipergunakan sembarangan. Tetapi di tengah-tengah kecongkakannya, dia mengundang ada 1.000 orang para pejabat besar Bapak Ibu di zamannya Raja Belsyazar. Dan di tengah pesta itu dia menyuruh para hamba-hambanya untuk mengeluarkan cawan emas dan perak tadi. Dan mereka mempergunakan itu untuk pesta. Dan perhatikan, pada saat itu terjadi, waktu pesta sedang berlangsung, dia melihat ke arah sebuah dinding. Ada punggung tangan yang sedang menulis di dalam dinding itu. Dan dia tidak mengerti tulisan apa itu. Sehingga dia menjadi sangat ketakutan, dia menjadi sangat kecut hatinya Bapak Ibu melihat hal itu. Lalu dia mencoba memanggil orang-orang bijak yang ada di Babel untuk membaca tulisan itu dan mengartikan maknanya. Ternyata gak ada satu orang pun yang mampu. Akhirnya dipanggillah Daniel Bapak Ibu untuk bisa membacanya dan mengartikan maknanya. Nah mari kita lihat Bapak Ibu ya. Inilah yang Daniel sampaikan kepada Raja Belsyazar. Raja Belsyazar bilang kepada Daniel, kalau kamu bisa membacanya, kalau kamu bisa mengartikannya, maka kamu akan diberikan hadiah. Kamu akan diberikan jubah kain ungu, itu adalah jubah yang mahal pada masa itu. Kemudian juga kamu akan diberikan kalung dari emas, dan kamu akan dijadikan orang ketiga di Babel. Itu posisi yang sangat baik. Tapi Daniel bilang gini, tahan dahulu hadiah yang akan Tuhan berikan. Berikan saja kepada orang lain. Tapi aku akan tetap membacanya dan mengartikan makna itu. Nah perhatikan ini Bapak Ibu ya. Daniel pasal 5 ayat 22. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, artinya anaknya Nebukadnezar, tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah
yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Tulisan itu adalah mene tekel ufarsin. Yang artinya secara singkat begini, bahwa kerajaan Tuanku telah diperhitungkan sampai di sini saja dan akan diberikan kepada Raja Media dan Persia. Itu sebabnya raja berikutnya menggantikan bukan anaknya, tapi Raja Persia yaitu Darius, Bapak Ibu. Nah, pada malam itu juga setelah selesai Daniel menyampaikan apa tulisan itu dan apa maknanya. Malam itu juga Raja Belshazzar mati, Bapak Ibu. Jadi lihat, yang satu bapaknya, Raja Nebukadnezar, dia jatuh ke dalam dosa kesombongan, tapi dia bertobat. Waktu dia bertobat dipulihkan oleh Tuhan. Tapi anaknya tidak belajar dari apa yang terjadi pada papahnya. Sehingga dia jatuh ke dalam dosa yang sama, jatuh pada dalam dosa kesombongan, tapi dia tidak bertobat. Alkitab bilang tadi, Raja Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun Tuanku mengetahui semuanya itu. Dia tahu bahwa dia sombong, dia tahu bahwa dia sedang tinggi hati. Dia tahu hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi dia tidak bertobat atasnya. Dan akhirnya Raja Belshazzar harus menerima akibatnya. Dia mati pada malam itu juga, Bapak Ibu. Jadi perhatikan di sini. Dalam tahapan yang kedua ini Tuhan minta pertobatan dari setiap kita atas dosa yang namanya kesombongan ini. Karena Tuhan kembali sangat serius dengan dosa yang satu ini. Maka kalau Tuhan serius, kita juga nggak boleh menganggap remeh. Kita juga harus serius memandangnya. Kita juga harus segera bertobat atas dosa itu. Kalau tidak Bapak Ibu, nasib yang sama seperti Raja Nebukadnezar awalnya akan jatuh. Dan juga nasib yang sama yang akan dialami oleh Raja Belshazzar. Nasib yang seperti itu yang akan dialami oleh siapapun yang tetap congkak, Bapak Ibu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah Tuhan memberikan yang namanya duri dalam daging. Atau thorn in the flesh, Bapak Ibu. Ya, ayatnya dari 2 Korintus pasal 12 dan yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. 2 kali Paulus ngomong. Supaya aku jangan meninggikan diri. Kalimat itu muncul 2 kali. Maka Tuhan mengizinkan adanya utusan iblis di sana. Yaitu duri dalam daging. Bapak Ibu, duri dalam daging ini banyak para teolog yang mengartikan untuk Paulus. Itu adalah mungkin penyakit. Ya, hanya nggak tahu penyakitnya apa. Tidak secara pasti bisa disimpulkan karena memang Alkitab tidak menjelaskan itu. Tapi prinsipnya gini, duri dalam daging adalah segala sesuatu yang sifatnya gak nyaman bagi kita, namanya juga duri, yang membuat sakit, yang membuat kita selalu tidak enak Bapak Ibu, gak nyaman dengan semuanya itu, tapi sifatnya selalu begini. Waktu kita mengingat akan hal itu yang tidak mengenakan, bisa saja itu adalah sakit penyakit, bisa itu adalah sebuah kelemahan kita, bisa saja itu adalah sebuah apa sajalah. Bisa keadaan, bisa yang kita alami secara tubuh. Tapi kalau kita ingat akan hal itu, selalu akan membuat kita sadar. Kita nggak boleh tinggi hati. Kita nggak bisa lagi meninggikan diri kita. Karena kita ingat akan hal itu yang ada pada kita. Jadi nampaknya Tuhan sengaja Bapak Ibu. Sengaja membiarkan, tidak menyelesaikan apa yang terjadi dalam pergumulannya Paulus dalam hal ini. Sehingga Paulus bilang itu adalah duri dalam daging. Sengaja Tuhan membiarkan itu tidak diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu menjadi reminder bagi Paulus. Karena bisa saja Bapak Ibu, ini Paulus ini, tadi saya bilang di awal. Orang sekali berrohaninya kayak Paulus saja, masih bisa meninggikan diri. Paulus dengan mendapat banyak pernyataan-pernyataan ilahi. Paulus dia bilang gini, para murid Yesus aja, para rasul yang lain Bapak Ibu. Yang hidupnya bersama-sama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus seperti itu, tidak mengalami seperti yang Paulus alami. Nah hal itu berpotensi bagi Paulus bisa meninggikan dirinya. Bisa berpotensi menjadi sombong dibandingkan para rasul yang lain. Oleh karena itu Tuhan tahu potensi yang ada dalam diri Paulus untuk bisa menjadi sombong ini. Sebabnya itu diberikan sengaja, tidak diselesaikan sesuatu hal yang ada dalam diri Paulus. Yang Paulus sebut pada akhirnya itu menjadi duri dalam daging. Dan Paulus berkata, untuk hal ini aku sudah berseru kepada Tuhan 3 kali. Dan lihat reaksi Tuhan. Tuhan berkata untuk hal ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi memang nampaknya Tuhan sengaja membiarkan Bapak Ibu. Nah itu prinsip yang sama. Mungkin duri dalam daging kita mungkin berbeda satu sama lain. Tapi prinsipnya adalah sesuatu yang sengaja Tuhan biarkan. Kita sudah berdoa untuk hal itu. Kita sudah minta Tuhan
terobosan buat hal itu. Kita sudah minta Tuhan pulihkan hal itu. Kita sudah minta Tuhan untuk kita lepas dari hal itu. Tapi nampaknya enggak. Sampai hari ini kita masih tetap bergumul dengan hal itu. Bisa saja itu adalah duri dalam daging yang sengaja Tuhan tinggalkan dalam hidup kita. Tujuannya jadi reminder. Sehingga setiap kali Bapak Ibu ingat ada hal ini. Itu menjadi rem bagi kita Bapak Ibu untuk enggak terus naik, ngegas naik Bapak Ibu. Semakin lebih tinggi hati. Karena kita ingat kita juga masih punya ini. Hal inilah yang menjadi pengingat selalu bagi kita untuk tetap lebih rendah hati lagi. Amin ya Bapak Ibu ya. Makanya bagian kita, waktu kita menyadari kita punya duri dalam daging ini. Mungkin bentuknya berbeda-beda satu sama lain. Tapi kita menyadari apa duri dalam daging ini. Maka bagian kita adalah, coba perhatikan ayat yang ke-10-nya. Saya tidak tulis, tapi saya bacakan ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10-nya. Bapak Ibu bisa catat saja. Karena itu, kata Paulus, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perhatikan kalimat pertamanya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Artinya Bapak Ibu bagian kita pada saat kita menyadari ada duri dalam daging yang sengaja Tuhan tinggalkan. Yang sengaja tidak Tuhan selesaikan. Kita sudah berdoa minta Tuhan lepaskan, ternyata Tuhan tidak lepaskan kita dari itu. Maka bagian kita sekarang bukan terus memaksakan Tuhan untuk melepaskan kita dari semuanya itu. Karena Tuhan sudah bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Maka bagian kita adalah kita seperti Paulus bilang senang dan rela. Artinya kita harus menerima duri dalam daging itu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai pengingat. Jadi baik Bapak Ibu ya, adanya duri dalam daging itu menjadi pengingat bagi kita. Supaya kita injek rem, enggak kebablasan, jadi tinggi hati. Kalau ini dicabut Bapak Ibu, ini jadi berbahaya. Ibarat seperti Bapak Ibu naik mobil atau naik motor enggak ada remnya. Kita hanya bisa ngegas, enggak bisa berhentinya. Kita bisa kebablasan di sana, jadi tinggi hati. Jadi keberadaan duri dalam daging sebetulnya adalah sesuatu yang baik. Maka waktu kita menyadari, ternyata sekarang saya sadar, ada duri dalam daging. Kita bersyukur, itu menjadi pengingat dan rem bagi saya untuk berhenti. Tidak terus ngegas jadi tinggi hati. Nah itu sebabnya tadi saya bilang Bapak Ibu, di awal waktu saya doa, saya terbatas dengan cara menyampaikan, karena saya nggak tahu duri dalam daging tiap pribadi ini berbeda-beda. Gak bisa diceritakan satu persatu. Terbatas kalimat saya ini. Tapi biarlah Roh Kudus yang berbicara ke hati Bapak Ibu semua, pribadi-pribadi. Apa yang jadi duri dalam daging dalam kehidupan kita. Dan mari mulailah dengan senang dan rela. Artinya mulai terimalah itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya. Sebab kehadirannya baik. Kehadiran itu, kehadiran duri dalam daging itu membuat kita tetap humble Bapak Ibu. Membuat kita tetap rendah hati. Yang keempat, yang terakhir. Imam musik boleh siap-siap. Itu namanya proses padang gurun. Ya. Ayatnya dari Ulangan pasal 2, Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, perhatikan, dengan maksud. Jadi Tuhan ternyata Bapak Ibu enggak hanya iseng membawa setiap anak-anaknya, membawa Tuhan Yesus sekalipun juga masuk ke dalam padang gurun. Tuhan selalu punya maksud yang mulia, maksud yang baik dan benar. Dengan maksud merendahkan hatimu. Itu maksud yang pertamanya. Yang berikutnya memang untuk mencobai hati kita. Apa yang ada dalam hati kita. Tapi perhatikan, maksud tujuan Tuhan yang pertama adalah untuk merendahkan hatimu. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu. Kembali diulang kalimat itu. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Jadi ternyata maksud Tuhan membawa kita ke dalam sebuah masa padang gurun. Mungkin kalau bagi kita Bapak Ibu, kita bukan mengalami tempat padang gurun. Karena kita mengalami sesuatu yang rohaninya. Kita mengalami sebuah masa proses padang gurun. Jadi proses padang gurun ini adalah sebuah proses kematian atas daging. Proses padang gurun ini adalah sebuah proses penyaliban atas daging kita. Di mana di padang gurun ini tempat dengan tidak ada apapun. Itu padang gurun Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu masuk padang gurun itu dengan miskin tidak punya apa-apa. Bukan begitu maksud saya. Tapi padang gurun adalah tempat tanpa apapun. Seperti bangsa Israel masuk padang gurun tanpa apapun. Artinya begini, bukan mereka miskin tidak punya apa-apa. Mereka punya emas kok. Mereka waktu keluar dari perbudakan Mesir, mereka bawa banyak emas yang bisa mereka minta dari rakyat Mesir. Mereka punya banyak emas. Tapi perhatikan,
Di Mesir emas yang mereka punya nggak bisa berbuat apa-apa. Kesehatan yang mereka punya nggak bisa menambahkan sesuatu apa-apapun bagi mereka. Kekuatan yang mereka punya, hikmat yang mereka punya, semuanya nggak bisa bekerja apa-apa. Itu di padang gurun. Artinya di padang gurun, di tempat tanpa apapun, sekalipun mereka masih punya harta, punya kekuatan, punya kesehatan, punya hikmat, punya kepandaian, tapi semuanya nampak tidak bisa bekerja. Tujuannya adalah supaya semuanya kembali belajar, berharap kepada pemeliharaan Tuhan saja di sana. Mereka belajar untuk melihat kepada satu pribadi saja, yaitu Tuhan yang ada di sana. Tempat tanpa apapun, tapi ada Tuhan di sana menyertai mereka. Sehingga mereka di sana belajar betul-betul gak mengandalkan semua yang ada, harta, kekuatan, kesehatan yang tadi, tapi mereka belajar mengandalkan Tuhan. Belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar hanya berharap pada Tuhan. Betul Bapak Ibu dan saya sudah dimerdekakan. Sudah independen, dimerdekakan. Tapi dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kutuk. Bukan dimerdekakan dari kebergantungan kita dari Tuhan Bapak Ibu. Kita tetap harus depend on God. Tetap harus bergantung kepada Tuhan. Kita gak bisa karena kita sudah merasa kuat berdiri tegak di atas kaki kita. Lalu kita independen terhadap Tuhan. Bukan begitu maksudnya Tuhan. Justru di padang gurun inilah kita menyadari keterbatasannya kita sebagai manusia. Dengan semua yang ada tetap masih ada sama kita. Mungkin Bapak Ibu tetap masih punya harta, Bapak Ibu masih tetap punya kepandaian, tetap masih punya koneksi, masih punya banyak hal, tapi Bapak Ibu menyadari ternyata semua hal yang tadi itu nggak bisa bekerja apa-apa untuk mengatasi masalah saya ini. Nah itulah Bapak Ibu, itulah sebuah proses padang gurun. Di mana kita sedang belajar untuk diarahkan hati kita, bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah bagi orang yang terus menyadari kebergantungannya sama Tuhan, terus menyadari berharapnya harus kepada Tuhan, bukan sama yang lain. Karena yang lain ternyata gak bisa diharapin. Gak bisa bekerja sesuai apa yang kita harapkan. Bisa menyelesaikan masalah kita, gak bisa. Justru disitulah kita belajar tetap rendah hati. Begitu Bapak Ibu merasa diri kuat, berdiri tegak di kaki sendiri. Bisa mengandalkan harta, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan koneksi kita, mengandalkan hikmat pandang kita. Orang biasanya cenderung independen sama Tuhan Bapak Ibu. Lepas kebergantungannya sama Tuhan. Jadi proses padang gurun adalah proses di mana daging dimatikan. Padang gurun adalah sebuah proses daging disalibkan di sana Bapak Ibu. Sehingga kita benar-benar belajar bergantung sama Tuhan saja. Ada sebuah kalimat sebagai penutup Bapak Ibu, yang saya catat kalimatnya bagus. Jika kita ingin memiliki kerendahan hati, kita harus siap untuk dihancurkan. Amin Bapak Ibu ya. Saya ulangi ya, jika kita ingin memiliki kerendahan hati, kita harus siap untuk dihancurkan. Padang gurun adalah sebuah tempat, kondisi yang tepat menghancurkan segala sesuatu yang buruk supaya yang baik muncul di sana. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi 4 hal ini coba tolong diklik sekali. Ini sebagai kesimpulan dari apa yang telah kita lihat, kita pelajari pada hari ini. Inilah 4 cara untuk kita bisa mengatasi kesombongan dan jadi rendah hati. Hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu yang paling ringannya. Kita sadari bahwa semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Kita hanya pengelola. Ayo bilang sama yang sebelahnya, kamu itu cuma pengelola. Kasih tahu sama yang tadi ngomong, Tuhan itu pemiliknya bukan kamu. Nah gitu. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus bertobat dari kesombongan. Harus bertobat. Karena Tuhan sangat serius dengan dosa yang satu ini. Yang ketiga, ada duri dalam daging. Sesuatu yang kita ngerasa tidak nyaman, tapi itu baik. Karena itu jadi reminder, jadi pengingat bagi kita. Alarm bagi kita Bapak Ibu. Supaya kita tetap rendah hati. Dan yang keempat, proses padang gurun. Proses di mana kita mengalami sebuah masa tanpa apapun. Semua yang Bapak Ibu miliki saat ini mungkin, kalau kita ada dalam proses padang gurun hari-hari ini, perhatikan saja, semua yang Bapak Ibu miliki tetap masih ada, tapi semua itu nampak tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi masalah kita. Di sana kita menyadari keterbatasannya kita sebagai manusia. Dan kita perlu bersandar sama Tuhan yang tidak terbatas. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri.